Pada masa Orde Baru, ternyata peran oposisi juga sama mandulnya. Pemerintahan yang tanpa oposisi dianggap akan berpotensi korup, akan cenderung otoriter, dan bahkan cenderung melakukan abuse of power. Beberapa pihak juga ada yang menyebut bahwa negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi tidak memerlukan oposisi. Apakah oposisi itu diperlukan di pemerintahan Prabowo Gibran? Usai ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, nampaknya Prabowo maupun Gibran gencar sowan ke sana kemari. Prabowo ke elit partai, Gibran ke kalangan bawah hingga bertemu Wapres Maruf Amin. Seruan ajakan bersatu dan kolaborasi pada pidato Prabowo saat penetapan di KPU nampaknya langsung ditindak nyata olehnya. Surya Paloh sepertinya menyambut gembira ajakan itu. Bahkan, dirinya mendatangi kediaman Prabowo di Kertanegara untuk menyatakan dukungan dan bergabungnya Partai Nasdem dengan pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo dan juga Gibran. Sebelum Surya Paloh, usai penetapan KPU waktu lalu, langkah Prabowo dimulai dengan menemui Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB. Pertemuan tersebut berujung pada kata kerjasama produktif yang keluar dari Caimin. Langkah tersebut dipandang berbagai pihak sebagai upaya Prabowo untuk menghimpun kekuatan dan meminimalisir keberadaan oposisi. Bahkan katanya kalau bisa tak ada oposisi. Benarkah begitu? Ajakan bersatu dan membuka ruang bergabung dengan dalil kolaborasi dan rekonsiliasi sudah dilakukan Prabowo bahkan sejak lama. Tentu, itu juga sudah terlihat sejak proses kontestasi Pilpres sedang berlangsung. Bergabungnya Nasdem dan PKB semakin mengecilkan kekuatan oposisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Beberapa bahkan menyebut bahwa demokrasi Indonesia tidak memerlukan oposisi. Tapi seperti yang kita ketahui, sejarah keberadaan oposisi di Indonesia sudah berlangsung sejak lama dan turut berperan sebagai kontrol serta penyeimbang kekuasaan dari pemerintah. Kita lihat saja pada masa Orde Lama, oposisi telah ada pada saat Presiden Soekarno memimpin. Kala itu, Masyumi yang dipimpin oleh M. Natsir memposisikan dirinya secara tegas sebagai oposisi pemerintahan Soekarno. Nah, akan tetapi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1966, peran oposisi mulai meredup. Pasalnya, partai oposisi seperti Masyumi dan Partai Murba bikinan Tan Malaka dibubarkan oleh Soekarno. Alhasil, Soekarno pada saat itu dikesankan sebagai rezim yang otoriter. Kemudian pada masa Orde Baru, ternyata peran oposisi juga sama mandulnya seperti pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan Soeharto bahkan kerap melakukan seleksi kepemimpinan untuk beberapa partai politik. Salah satunya yang paling kontroversial ialah ketika Soeharto mengintervensi Kongres Partai Demokrasi Indonesia yang menjadi penyebab dualisme kepemimpinan di Partai PDI, serta memicu tragedi kerusuhan di kantor PDI yang dikenal dengan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau peristiwa Kuda Tuli. Lanjut pada masa reformasi ketika B.J. Habibie memimpin menggantikan Soeharto. Peran oposisi juga belum nampak tegas, karena pada saat itu merupakan masa transisi. Sedangkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, oposisi juga tidak terlalu bermakna, mengingat seluruh potensi kekuatan politik nasional terserap ke dalam pemerintahan. Barulah ketika Gus Dur kerap mengganti menteri-menterinya dengan orang dekatnya, beberapa partai berdiri sebagai oposisi dan mencoba menggoyang kursi Gus Dur. Hasilnya, Gus Dur pun dicopot usai sidang istimewa di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian saat pemerintahan dipegang oleh Megawati Soekarno Putri, sama saja oposisi kembali meredup.
Karena pada saat itu, partai juga tidak secara tegas berani memposisikan dirinya sebagai oposisi pemerintah. Nah, barulah pada saat pemerintahan atau presiden dipilih langsung, peran oposisi kembali terlihat, yakni ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada masa pemimpinan yang pertama, PDIP yang dipimpin oleh Megawati menjadi partai yang secara tegas memilih menjadi oposisi dan memberi banyak kritik terhadap pemerintahan SBY. Peran oposisi PDIP pun berlanjut ketika SBY kembali terpilih menjadi presiden pada tahun 2009. Kemudian suara partai oposisi menjadi semakin lantang tatkala Jokowi yang diusung PDIP menjadi presiden di tahun 2014. Saat itu, seperti kita ketahui, Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo yang saat itu diusung oleh Partai Gerindra. Bahkan, kelompok oposisi membentuk koalisi yang menamakan dirinya Koalisi Merah Putih atau KMP. Di situ ada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Gerindra yang menjadi wakil partai koalisi yang paling lantang dan pedas kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi. Mungkin kawan-kawan sudah tahu. Kondisi berubah, kawan-kawan, pasca Pilpres tahun 2019. Oposisi kembali melemah ketika Ketua Umum Gerindra yakni Prabowo Subianto masuk dalam kabinet Presiden Jokowi menjadi Menhan. Meskipun kritik masih tetap bermunculan, namun intensitas pengaruhnya tak terlalu signifikan. Mengingat kalkulasi kekuatan oposisi sangat terbatas saat itu, setelah hampir semua partai memutuskan bergabung ke pemerintahan Jokowi. Nah, lalu bagaimana oposisi pasca pemilu 2024 nanti? Seperti biasa, Prabowo dan pihaknya selalu mengatakan akan merangkul semua pihak termasuk yang kalah untuk bersama masuk dalam pemerintahan. Tawaran tersebut secara politik tentu sangat menggiurkan. Secara partai yang masuk pemerintahan tentu akan sangat-sangat diuntungkan. Terlepas dari berbagai dalil umum seperti persatuan atau rekonsiliasi menjadi semacam satu-satunya alasan terbaik dalam menciptakan kemajuan negara, kata mereka. Alasan tersebut juga menjadi dasar yang diungkap oleh Surya Paloh sehingga Partai Nasdem memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo. Begitu juga dengan PKB. Selain itu nih, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 juga nampaknya punya keinginan untuk merapat dengan Prabowo. Dirinya bahkan menyebut, terhormat jika diajak bergabung oleh Prabowo. Lalu, kalau seperti ini, siapa yang akan mengambil langkah tegas menjadi oposisi? Para pakar dan pengamat menyebut partai yang paling mungkin siap dan paling punya kekuatan menjadi oposisi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Hal ini bukan tanpa alasan. Kekuatan PDIP tahun ini di parlemen kiranya masih cukup besar untuk memposisikan diri sebagai oposisi. Kemudian faktor lainnya, tensi politik saat kontestasi Pilpres berlangsung, apalagi setelah Jokowi memutuskan hengkang dan memilih yang lain, menjadi kemudian alasan kenapa PDIP mungkin dan siap menjadi oposisi. Meskipun memandang politik tidak sesederhana itu. Bisa saja dramaturginya berubah seiring kepentingan dan kebutuhan. Tapi partai berlambang banteng itu juga punya pengalaman menjadi oposisi selama 10 tahun dan menjalankan perannya sebagai penyimbang serta kontrol pemerintahan SBY dari tahun 2004 sampai 2014. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat juga menyinggung soal pengalaman partainya menjadi oposisi pada pemerintahan SBY. Dan dia menyebut bahwa telah mendapat banyak apresiasi karena PDIP dianggap memiliki peran meningkatkan kualitas demokrasi saat itu.
Dirinya menyebut bahkan tugas di luar pemerintahan adalah suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri. Nah, selain PDIP, peluang oposisi juga disebut dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang masih belum menyatakan diri secara tegas hari ini untuk menjadi oposisi. Meskipun sebelumnya kita ketahui bahwa elit partai tersebut sempat mengajak partai pengusung 01 dan 03 untuk sama-sama berada di luar pemerintahan. Ya, sekali lagi, politik itu tak sesimpel yang kita bayangkan. Terbukti Prabowo diundang untuk hadir dalam acara Halal Bihalal yang digelar pada Sabtu 27 April 2024. Meskipun tak hadir. Nah, itu gimana? Seperti kita ketahui kawan-kawan, PKS punya sejarah berkawan erat dengan Gerindra, dalam hal ini juga Prabowo Subianto. Bahkan pernah bersama-sama menjadi oposisi di tahun 2014. Terlepas dari itu semua, selayaknya negara demokrasi, peran oposisi sebenarnya sangat tentu diperlukan. Beberapa pakar menilai oposisi diperlukan untuk checks and balance. Pemerintahan yang tanpa oposisi dianggap akan berpotensi korup, akan cenderung otoriter, dan bahkan cenderung melakukan abuse of power. Keseimbangan politik penting diperlukan untuk bisa saling mengoreksi. Dan kekuatan itu biasanya ada di parlemen dengan partai politiknya. Catatan sejarah juga membuktikan bagaimana peran oposisi di Indonesia yang menganut sistem demokrasi ini. Dan kita juga tahu bagaimana kondisi negara saat oposisi mandul dan juga lemah. Namun tentu ada pandangan berbeda. Pasalnya beberapa pihak juga ada yang menyebut bahwa negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi tidak memerlukan oposisi. Alasannya sederhana, kestabilan politik. Bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah oposisi itu diperlukan di pemerintahan Prabowo Gibran? Lalu, siapa yang akan secara tegas mengambil peran oposisi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa.